Pernahkah kalian mendengar tentang Garamata? Garamata, yang berarti mata merah, merupakan julukan untuk Kiras Bangun, seorang pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Bagaimana kira-kira kisah perjuangannya? Yuk kita ikuti! Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung kami membuat konten-konten kreatif lainnya. Kiras Bangun lahir pada tahun 1852 di Kampung Batu Karang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Garamata merupakan panggilan masyarakat baginya. Di masa mudanya, Kiras gemar berkelana dari satu urung, yaitu desa, ke urung lain dengan tujuan memelihara norma, adat, dan budaya. Pada tahun 1870, Belanda telah menduduki daerah Langkat dan sekitar Binjai di Sumatera Timur dan membuka perkebunan tembakau dan karet. Karena mulai kehabisan lahan, Belanda hendak memperluas kekuasaannya ke Tanah Karo. Saat itulah mereka mendengar tentang kepopuleran Kiras Bangun. Muncul ide dari pihak Belanda untuk berteman dengan Kiras Bangun agar diizinkan masuk ke Tanah Karo dan membuka usaha perkebunan. Penolakan demi penolakan, akhirnya pihak Belanda mengirim Gulame bersama sejumlah serdadu Belanda ke Tanah Karo di tahun 1902. Atas izin seorang kepala urung lain, Kiras langsung memperingatkan Belanda untuk segera meninggalkan Tanah Karo. Suasana memanas. Pertemuan urung pun digelar. Bekerja sama dengan beberapa urung, Kiras berhasil mengusir Gulame setelah 3 bulan menetap di Tanah Karo. Peristiwa ini menjadi puncak permusuhan dengan Belanda. Kiras Bangun mengumpulkan pasukan lintas agama dari urung-urung yang pernah ia singgahi, disebut pasukan urung. Beberapa kali mereka terlibat pertempuran melawan Belanda, dimulai sejak tahun 1905. Di saat yang sama, Kiras juga memimpin gerakan bawah tanah di daerah tersebut. Belanda menyusun rencana dengan menggunakan taktik Opportuniteit Beginsel. Belanda memaksa Kiras keluar dari persembunyian. Mereka menangkap dan membuangnya ke Riung. Pada tahun 1909, Kiras dilepaskan, namun masih dalam pengawasan Belanda. Perjuangannya tidak berhenti begitu saja. Pada tahun 1919 hingga 1926, dibantu kedua putranya, Kiras Bangun kembali memimpin pemberontakan di Tanah Karo. Mereka bertiga akhirnya dibuang ke Cipinang, di mana Garamata tetap berjuang melawan penjajahan Belanda di bidang kemanusiaan. Kiras Bangun meninggal pada 22 Oktober 1942 pada usia 90 tahun dan dimakamkan di kampung halamannya di Batu Karang, Kabupaten Karo. Pada 9 November 2005, dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi Kiras Bangun dengan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Itulah kisah Kiras Bangun, sosok yang gigih dan tidak pernah berhenti berjuang untuk kemerdekaan dari penjajah. Sangat menginspirasi bukan?